Mangkok susu jambu air yang sudah kami lakukan lebih dulu. Ini plastiknya masih belum kita buka. Batang besar, kemudian dia pendek, dan di sini udah berbagai macam jenis ya. Ada sekitar 6 jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau buat konten video. Temanya masih dalam tambu lampot. Ini kita mau coba buat tambu lampot dimana dia itu pendek. Ini batang nanti akan kita buat pendek, kemudian berbagai macam variasi jenis. Ini batangnya. Nanti kita akan lakukan cangkok. Satu lagi kita langsung bikin dua. Satu lagi adalah batang yang satunya. Kita perlihatkan yang ini. Ini atasnya sudah pernah kami lakukan cangkok ya. Dan ini masih ada tersisa di batang bawah. Jadi daripada kebuang sayang, kita manfaatkan menjadi bibit baru. Kita sisakan satu biar tidak terlalu rimbun. Ini dari jenis jambu air cincalo ya, cincalo merah. Nah, ini beberapa ranting kita udah mulai lakukan kombinasi dengan sambung pucuk. Bahkan ini udah ada yang jadi ya seperti ini. Jadi kita sisakan beberapa mata tunas, dimana tujuannya nanti kita akan sambung. Ini penampakan dari sisi yang lain. Jadi seperti ini ya. Idealnya sih dilakukan sebelum cangkok, atau juga berbarengan dengan cangkok pun sebenarnya tidak masalah. Tapi idealnya lakukan penyambungan itu sebelum dicangkok ya. Kita nanti akan lakukan cangkok di batang sini dan satu batang lagi. Ini masih belum kita buatkan varietas. Nanti kita akan tempelkan atau kombinasikan dengan metode yang kita gunakan adalah sambung sisip ya. Kami sudah siapkan peralatannya. Ini setelah kita lakukan sambung sisipnya ya. Eksekusinya kita skip supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kita coba perlihatkan. Tata cara mengenai sambung sisip dari jambu ada di video kita yang lain. Nanti kita akan cantumkan dalam deskripsi. Kemudian kami juga udah melakukan pengeratan di batang yang satunya, yang ini. Nanti dua-duanya kita akan lakukan cangkok ya. Karena ini batang besar, kita wajib menggunakan akar bantu, dimana untuk mempercepat proses dari cangkokan itu sendiri. Kita skip dulu. Oh ya, satu lagi, ini kita kasih jeda 1 minggu ya. Nanti setelah 1 minggu baru kita eksekusi. Ya, ini update setelah 2 minggu. Jadi kita kerat, kita tinggal. Kemudian hari ini tepatnya 2 minggu baru kita eksekusi untuk pencangkokan ya. Jadi dikerat, ditinggal sampai dengan 2 minggu. Ini masih aman. Kita lihat beberapa tunas sambungan juga udah mulai keluar. Ini penampakannya ya. Jadi eksekusinya hari ini 2 minggu setelahnya. Metodenya sama dengan kita pencangkok susu mangga. Bahkan kalau jambu itu relatif lebih cepat. Ini ada beberapa sambungan bagian atas. Ini kami perlihatkan hasil sambung sisip di batang yang satunya. Sini sudah terlihat secara kasat mata ya. Jadi penampakan langsung sudah terlihat calon tunas yang udah mulai tumbuh. Ini kemudian kita tunggu ya, antara 6 sampai 8 minggu. Dan ini kami akan perlihatkan beberapa hasilnya. Ini kami perlihatkan hasil dari cangkok susu jambu air yang sudah kami lakukan lebih dulu.
Ini plastiknya masih belum kita buka. Usia turun cangkok itu sekitar 3 mingguan ya. Kita lihat, ini sama modelnya dengan yang tadi. Kita cangkok dan kita perbaiki jenis di bagian atas. Sambung sisip, kita perlihatkan sambungan sisipnya ya, udah sangat kuat. Ini nyabang 2, satunya kita sambung sisip. Kita perlihatkan sambungan sisipnya, udah sangat kuat ya. Ini dari jenis jambu lain. Kemudian yang satunya ini kita menggunakan sambung pucuk. Kita perlihatkan tampak jelas. Nah ini, jadi cabang satu kita gunakan sambung sisip, yang satunya adalah sambung pucuk. Kemudian kita perlihatkan yang lain juga. Ini salah satu hasil dari cangkok susu dari jambu air juga. Kita perlihatkan dari sudut yang lain. Batang besar, kemudian dia pendek. Dan di sini udah berbagai macam jenis ya. Ada sekitar 6 jenis varian dalam tanaman ini. Tinggi sekitar ya, kalau dari dasar planter bag sekitar 1 meteran. Volume planter bag adalah 50 liter. Berikut sedikit kami ulas mengenai kelebihan dan kekurangan cangkok batang besar, apapun jenisnya ya, bisa jambu ataupun mangga. Ini adalah versi kami. Yang pertama, kelebihannya pertumbuhannya lebih cepat karena batangnya sudah besar, dan karena pertumbuhannya cepat, berbuahnya pun lebih cepat dibandingkan dengan batang yang relatif kecil. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah unik dan mempunyai nilai seni ya, dimana kita bisa menghasilkan bibit tanaman yang kerdil, batangnya sudah besar, jadi terlihat atau terkesan unik dan menarik. Kemudian lanjut kita bahas mengenai kekurangan. Kekurangan yang paling mendasar adalah tekniknya dalam melakukan eksekusi relatif lebih sulit dibandingkan dengan batang yang kecil ya. Kemudian kekurangan yang kedua, tingkat keberhasilannya itu cukup rendah dibanding dengan batang-batang yang relatif kecil. Batang besar memang seringkali gagal. Ini kami berikan beberapa solusi untuk meminimalisir kekurangan. Yang pertama adalah gunakan akar bantu di setiap cangkokan yang berbatang besar. Minimal kita gunakan 3 akar bantu. Kemudian solusi selanjutnya dari kami adalah selalu gunakan perangsang akar dalam setiap mencangkok. Perangsang akar bisa dari beberapa bahan, bisa dari yang organik seperti lidah buaya ataupun bawang merah, atau mungkin yang merek pabrikan. Dan di kami sedang menguji coba perangsang akar terkuat. Tunggu saja video-video kami selanjutnya. Demikian beberapa analisa kelebihan dan kekurangan dari kami. Dan ada beberapa video yang berkait dengan video ini. Nanti akan kami cantumkan linknya di deskripsi. Jadi silahkan dikunjungin aja. Dari kami cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.